Ini yang harus tertanam di diri kita. Saya mengajarkan semua adat istiadat ini untuk menuju Dayak yang hebat, Dayak yang beradat, Dayak yang bermartabat, Dayak yang kaya, ya, yang harus jadi tuan di tanahnya sendiri, bukan jadi kuli sawit. Itu yang saya sayangkan. Rubah pola pikir kita. Kita bekerja untuk membeli bakso. Orang tukang bakso jual bakso untuk membeli rumah. Kita bekerja untuk membeli arak. Orang penjual arak untuk membeli mobil. Kan luar biasa kita dunguknya, baganya. Bagaimana caranya? Mental kita harus mental bos. Tahu mental bos? Jangan mental kuli. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita bekerja untuk membeli pakaian. Orang penjual pakaian untuk membeli tanah. Tanah kita habis, bekerja jadi apa? Jadi Kuli. Ini harus masuk di otak-otak kita orang Dayak. Apalagi yang muda-muda, generasi Dayak. Cari biangnya. Kenapa kita tidak jadi penjual bakso, penjual kue, penjual apa untuk membeli itu? Kenapa harus kita jadi pembeli? Kenapa kita harus menjadi kuli? Bagaimana kita harus jadi bos? Itu mental kita. Baru datang orang pakai sepatu, pakai mobil mewah, rupanya minjam, datang, Pak, Pak. Lalu gini, kakinya. Karena apa? Mental kita ini yang mau kita anukan ubah. Kita kebiasaan kita melihat orang baru datang, pakai motor apapun, pakai mobil apapun, karena mental kita mental kuli. Lalu seperti ini, harus mental bos. Dari mana Pak? Seperti itu. Gaya kita ini, mental kita ini bukan mental berkelahi. Mental itu banyak fungsinya. Kalian harus punya mental yang lebih baik, bukan mental dongo. Ya, ini yang perlu kita camkan, perlu kalian masukin dalam hati. Orang Dayak ini, ya, dikenal dengan luas tanahnya, banyak emas intannya, tambangnya. Kenapa kita miskin coba? Apa kesalahan kita? Tanah berhektar-hektar. Tapi kita tidak mampu menyekolahkan anak-anak kita. Tidak mampu membuat rumah. Karena apa? Karena kita bekerja untuk membeli arak. Itu dia. Pegawai mabuk. Bawa 1 juta, pergi ke warung. Mabuk, hilang duit 1 juta, besok makan daun ubi. Betul tidak? Betul. Gayanya saja, antualok. Itu semuanya. Dasar ke gaya aja. Besar ke gaya. Anak istri, tidak ada lauk, ditendang. Wah, kemana nih nasi ini? Kalian punya gaji, ditabung untuk masa depan anak kalian. Untuk masa depan kalian sendiri. Bagaimana caranya? Kelola, kalian punya organisasi Tarbiu Borneo. Bisa saja kalian buat bank atau buat koperasi, sama seperti CU. Bisa. Kalau kalian itu bekerja sama, apapun bisa dibuat. Itulah kita, tujuan kita. Dayak hebat, Dayak bermartabat, Dayak pintar, Dayak kaya, harus jadi tuan di tanahnya sendiri. Kalau memakai tujuan yang apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya yakin. Yakin tidak? Yakin. Karena kita sudah mampu mengelola diri kita, SDM kita punya, kekayaan alam kita punya, tapi miskin. Itu yang mau kita cari teka-tekinya, ada di mana letaknya. Ini yang sering terjadi di diri kita. Harus bangga menjadi orang Dayak. Ya. Karena kita diciptakan
itu udah menjadi Dayak, bukan menjadi orang Barat, bukan menjadi orang Melayu, bukan menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, ya, tetapi menjadi orang Dayak. Syukuri semuanya, karena ini anugerah. Tapi kalau disuruh memilih suku kalian dilahirkan, pasti tidak ada yang mau jadi orang Dayak. Rata-rata mau jadi orang Eropa, orang Korea, orang Cina. Betul tidak? Betul. Karena kaya-kaya. Pasti tidak ada yang mau jadi orang Dayak. Yakin saya. Tapi ini semua pemberian. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Duata yang telah memberi kita tanah terjanji ini. Inilah tanah terjanji Dayak. Pulau Dayak, Pulau Kalimantan, yang disebut orang-orang Belanda Borneo. Bor itu artinya lubang, neo itu artinya baru. Kita ini punya tanah yang punya kekayaan alam, tambang. Makanya disebut orang Belanda Borneo. Ada lubang baru di sana. Itu yang mereka gali di sini. Bagaimana caranya? Kita sekolah, jangan bekerja habis itu mama mampu hanya nyekolahkan sampai SMP, lalulah dia berhenti sekolah. Karena apa? Karena SDM kita kurang. Lalulah jadi orang pemabuk. Kame koyok, ampus aku. Lalu gitu. Aku mau kayak coka. Kebanyakan gitu, dongo itu. Kita harus sekolah. Jangan putus sekolah. Saya paling tidak suka kalau lihat orang Dayak tidak sekolah. Ya, saya tidak suka kalau nengok orang Dayak itu susah hidupnya. Salah sendiri, mabuk. Sekali dia miskin, dua tahun ngapa kita bikin aku seperti ini? Kalau kamu pemabuk, saya bilang. Nyalahkan Duata pula. Kebanyakan orang kita seperti itu. Saya sering seperti ini karena saya pengen orang-orang kita itu maju hidupnya. Saya rela ya meninggalkan anak istri saya. Ada enggak yang mau seperti Sari Ganteng? Pasti enggak mau. Pasti satu mikirkan kasurnya, kedua mikirkan HP enggak ada sinyal, ketiga mikirkan TV-nya, keempat mikirkan rumahnya belum dipel, kelima dia mikirkan anaknya. Aduh, anak aku belum baru besar nih. Enggak akan jadi kalian seperti saya. Tetapi kalau niat kalian seperti ini, saya yakin disertai dengan ketulusan, keikhlasan, kemauan yang kokoh, melebihi saya pun kalian bisa. Saya percaya. Amin. Amin. Jika tidak bisa menjadi matahari, cukuplah menjadi No. yang bisa menerangi di sekitar kita. Dah. Jika tidak bisa menjadi jalan besar, cukuplah jadi jalan setapak yang bisa dilalui banyak Orang. Itu maksud saya. Jadi bermanfaatlah hidup kita untuk banyak orang, bukan bermanfaat hanya untuk diri kita sendiri. Itu yang buat kita salah. Kenapa di Tariu Borneo Bangkule Raja tuh itu dilarang minum? Orang menjajah kita dengan cara itu. Nenek-nenek kita dulu dibuatkan arak. Araknya murah dulu. Nah, datang dia, dipanggil satu kampung. Ditawarkan dulu arak gratis, 2 can, cocok katanya. Habis itu nanti tambah lagi 2 can, mabuk. Habis itu dia berpikir, Pak, saya ini udah lama datang ke sini, Pak. Ini tidak ada rumah, saya tidak ada tanah. Bagaimana tanah Bapak saya bayar 100.000? Kasihan saya, Pak, saya baru datang di sini tidak punya hidup. Itu rayuan orang. Karena apa tadi? Dah mabuk ya. Mau ambil ya tanahku tuh 2 hektar. Itu yang buat kita dongo. Pernah dengar enggak kalian? Tanah di sana 1 hektar 5 juta. 8 juta. Pernah enggak? Pernah. Pernah? Itu hanya di kita di Kalimantan, tanah 1 hektar 8 juta. Coba di Jawa sana. Pernah enggak kalian dengar? Harga tanah 1 hektar 8 juta. Tidak. 1 meter yang 8 juta. 1 meter yang 8 juta itu.
Kan pola pikir kita yang mau kita ubah. Kalau sesama orang kita ada mulai dia beriri, apa Syanu katanya dia, ini nih rumah dia nih, ini dinding rumah dia. Kebetulan ada lubang. Saudaranya itu beli kayu sama seng. Waduh, Pak Syanu udah ngapa itu udah mau bangun. Gimana caranya kita supaya dia tuh mati? Gimana caranya dia tuh bangkrut ke pedagang? Ini yang mau kita buang. Sifat-sifat hantu, iblis, balis setan ini yang harus kita buang. Makanya di Tariu Borneo, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati, jaga tubuh, dan jaga roh itu sendiri. Supaya kita tidak menjadi orang-orang iblis, tidak punya hati jahat. Dia mendapatkan itu karena dia bersusah Payah. kita dukung dia. Supaya ada orang yang lebih kaya di kampung kita. Seperti itu pemikiran kalian sekarang. Harus diubah. Jangan iri. Kaunya udah punya motor 2, beli lagi 5. Lalu caranya gimana nih supaya dia ini mati nih. Datang dia cari ke dukun, Pak, bisa nggak bunuh sini? Bikin dia sakit dulu, bisa. Assalamualaikum. Bang! Antu alok itu. Itu yang mau dibuang. Sifat-sifat ini, sifat-sifat kiri. Tadi semalam saya sudah buka badan. Astral, meditasi, cukup kalian dapatkan. Jangan habis pulang lalu masih pikiran-pikiran jahat ini ke diri kita. Introspeksi diri lah setiap hari, meditasilah setiap hari, agar kita terjauh dari Setan. Ada tidak? Saya mengajarkan kalian bagaimana cara nyantet orang. Tidak. Bagaimana cara bunuh orang. Tidak. Tidak. Saya mengajarkan bagaimana adat kita orang Dayak tertata, bagaimana cara pola pikir kita, kehidupan kita sama dengan Kitab. Jadi apa yang salah dengan adat budaya kita? Tidak kan? Tidak. Ajarannya sama dengan agama. Betul tidak? Betul. Malah bagi kita di gereja. Belum keren, belum puas nih. Kalau tidak keren, masuk ke gereja. Karena apa? Karena bersaing cara memakai. Siapa yang paling bagus, siapa paling mewah, pakai emas, pakai sepatu. Itu yang diajarkan Tuhan enggak? Tidak. Tuhan itu tidak pernah menilai kalian dari fisik. Tapi itu yang terjadi sekarang. Betul tidak? Betul. Bersaing pakaian siapa yang paling mantap, bersaing motor siapa paling bagus, bersaing mobil siapa paling bagus. Bukannya fokus satu titik. Betul tidak? Betul. Tidak pernah fokus. Waduh, emas Pak Syanu itu besar-besar tuh. Wow. Itu yang terjadi. Tapi di sini itu kalian harus difokuskan betul-betul. Pikiran kalian diajarkan betul-betul. Bagaimana menjadi manusia yang baik. Bagaimana menjadi manusia yang maju. Bagaimana menjadi manusia yang bermartabat, beradat. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang menjadi tuan di tanahnya sendiri. Itu yang diajarkan di Tariu Borneo. Kalian kalau ke gereja, saya rasa pulang ke gereja, nyocok dulu, nyocok. Habis itu ngomongkan orang. Syanu kemarin kan enggak mandi katanya. Pak bau minum katanya. Sering saya dengar. Allah pernah berbicara. Aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku mengenapinya. Hukum Taurat itu hukum di Israel. Hukum Dayak apa? Adat. Hukum adat namanya. Ada enggak dia? Aku datang ke dunia ini untuk menghilangkan hukum adat. Tidak ada. Aku datang ke dunia ini untuk menggenapinya. Barang siapa mengurangi, ini kata-kata Yesus saya ambil. Barang siapa mengurangi atau menambah, bahkan mau menghilangkan hukum Taurat, dia akan menanggung dosanya. Ayo, banyak orang-orang kita yang seperti itu. Itu berhala, kamu berdosa, itu menyembah berhala itu. Padahal Yesus sudah pernah berbicara. Barang siapa mengurangi atau menambah, bahkan menghilangkan hukum Taurat, dia akan menanggung dosanya. Banyak orang-orang kita yang seperti itu. Orang beradat, itu sesat tuh. Sudah mengurangi dia, ada menghilangkan. Hilangkan tuh bagaimana caranya, bakar barang-barang dia.
masuk ini. Pak, Bapak berdoa, tolong dia, nanti kalian pergi ke gereja, kalian harus nyumbang sekian. Apa? Habis kalian pulang, banyak duit kan? Ma, ini kau beli untuk kau udah robek tuh. Ini untuk kau beli belacan, ini untuk kau beli beras, ini kau tabung untuk beli emas, ini kau tabung untuk beli motor, ini kau tabung untuk beli mobil. Mereka sudah mendapatkan upahnya dengan cara menjual Yesus. Dia bisa melihat kelilipan di mata orang lain, kamu berdosa, itu berhala. Balok di matanya tidak kelihatan. Seperti itu. Semuanya karena uang. KTP uang. Tujuannya tidak pasti, tidak jelas. Makanya kalau kalian ke gereja, betul-betul menyembah Tuhan, fokus satu titik sama Tuhan, bukan sama emas orang, bukan sama sendal orang. Ya. Itu yang saya ajarkan. Kalau kalian ke gereja, wajib pasukan merah ke gereja. Tidak boleh ada yang tidak ke gereja. Tidak boleh ada yang tidak membantu orang. Jangan mencontoh orang yang seperti itu. Contohlah ajaran-ajaran Kristus. Berbahagialah kalian yang tidak melihat aku tetapi percaya. Berbahagialah kalian yang tidak melihat leluhur tetapi percaya. Sama ajaran kita. Apa yang beda? Ada yang beda? Tidak. Pernah enggak kalian lihat leluhur? Tidak. Tetapi percaya. Pernah enggak kalian lihat Yesus? Tidak. Tetapi Percaya. camkan itu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, seperti itu. Tidak ada yang beda. Malah di TB ini dipertajam lagi keagamaan kalian, keadatan kalian. Apakah saya sudah beradat hidup ini? Apakah saya sudah beriman hidup ini? Di TB lah yang itu yang ada. Jadi mereka yang dicari ini agak kasar dengan kalian karena mereka tidak mau kalian itu hancur. Kalau mereka tidak tegas, seperti apa nantinya kita ini? Jangan dendam dengan mereka. Ambil yang positifnya, yang negatifnya buang. Semoga bermanfaat ya semuanya ya. Amin. Adil Kak Talino, Bakuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Sudah selesai ya, boleh jangan. Yang itu dibikinkan pengantar ya. Udah dihapus karena malam. Ada apa ya? Oh, ini pajak. Gini, Bang. Pajak. Dari Pertama Timur. Nah. Dam. Ini Betul itu. Selalu pokoknya. Foto Cak. Udah. Ada, Pak.